Yuk aja. Oke, kamera sudah. Hai guys, kembali lagi bersama saya si Ardi Albanjari. Oke, pertemuan pertama kita kali ini ya, sebagai seorang petarung UTBK, kita akan belajar yaitu analisis teks. Nah, sudah siap ya? Oke. Langsung saja ya. Jadi untuk materi ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Intinya kita harus banyak mengalami yang namanya experience atau pengalaman dalam menjawab soal. Nah, jadi untuk hal ini singkat saja sih yang ingin sampaikan bagaimana tahapan-tahapan kita dalam menganalisis soal-soal teks ya. Oke, langkah pertamanya adalah identifikasi dulu masalahnya apa dengan cara memodelkan soalnya. Misalkan soalnya soal cerita panjang, kita buat dengan simbol-simbol tertentu, mungkin menggunakan bahasa matematika biar lebih gampang dalam penulisannya. Nah, itu dia langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua ya, yaitu kita mengelompokkan atau mengklasifikasi kira-kira masalahnya yang mana bagian yang ini, mana bagian yang ini, mana bagian yang itu, dengan cara berurutan dan juga harus lebih teliti ya, namanya juga harus menganalisis, jadi harus teliti. Oke, itu langkah yang kedua. Nah teman-teman, selanjutnya ya kita gunakan langkah yang terakhir, yaitu kita menemukan solusi sesuai dengan pertanyaannya supaya kita menemukan hasil jawabannya. Oke, sebenarnya cuman ini ya hal yang perlu lakukan. Mungkin teman-teman bisa memiliki pengalaman yang banyak dalam menjawab soal, terutama soal-soal dalam soal analisis teks tersebut. Nah, jadi kita langsung saja nih, kita ambil beberapa contoh soal ya. Kita lihat di sini, ini soal tahun 2016 yang saya ambil ya. Oke, soalnya 5 orang perenang bernama P, Q, R, S, T mengikuti perlombaan renang. Q mendahului P, S didahului oleh T, R berada di depan T, P mendahului R. Nah, pertanyaannya, perenang yang menjadi juara yang kedua. Oke, jadi dalam menjawab soal seperti ini, kita jawab dengan cara seperti ini. Kalau katanya Q mendahului P, berarti Q di depan P, gitu kan? Nah, kita buat sini ya. Berarti Q lebih daripada P. Nah, boleh menggunakan tanda seperti ini. Kemudian S didahului oleh T. Berarti T itu di depan ya. Kita buat ini. S didahului berarti di bawah, belakang ya. Oke, didahului oleh T. Kemudian R berada di depan T. R di depan T berarti dia di depan ya, lebih daripada. Nah, gini. Kemudian P mendahului R. P berarti lebih daripada R. Nah, inilah dia identifikasi kita. Sekarang kita kelompokkan ya. Di sini semuanya ada 3 yang tanda lebih dari, sedangkan ada 1 yang kurang dari. Berarti ini yang harus kita ubah supaya pengelompokannya jadi pas. Jadi T itu lebih daripada S. Nah, sekarang kita lihat gimana hubungannya ya. Ini ada Q, P, T, S, R, T. Nah, di atas P ada nggak lagi? Ada ya? Oh, ada Q. Atas Q ada nggak lagi? Nggak ada. Berarti kita buat sini jawabannya, Q lebih daripada P. Kemudian di bawah P ada si R ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah R ini ada T. Kemudian di bawah T itu ada si S. Nah, jadi inilah dia solusinya ya, sesuai dengan pertanyaannya. Perenang yang menjadi juara yang kedua. Ini juara 1, maka yang P adalah juara yang kedua. Oke, jawaban kita pastinya adalah si A. Gampang ya. Nah, mungkin teman-teman harus punya banyak pengalaman dalam menjawab soal-soal analisis. Nanti boleh cek di deskripsi video ini, ada beberapa file-file soal-soal TBK tahun sebelumnya ya. Oke, kita lihat ya soal yang lain. Oke, di soal yang berikut ini
Di sebuah asrama terdapat 2 lajur kamar yang saling berhadapan. Ya, kayaknya kita enak sketsa aja lah ya. Oke, kita sketsa aja deh. Oke, di sini ada asrama dengan 2 lajur kamar ya. Berarti kita buat kira-kira seperti ini. Nah, ini dia. Di sini ada jalannya mungkin ya, koridor gitu ya. Oke. Nah, ada kamar masing-masing 4 ya. Sorry ya, ini nggak lurus pula. Oke, katanya setiap lajur terdapat 4 kamar dengan urutan kamar 1, 2, 3, 4 dan 5, 6, 7, 8. Oke, berarti kira-kira seperti ini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, dan ini 8. Oke, 2 di antara 8 kamar tersebut kosong. Ardi, Budi, dan Ruli berturut-turut menempati kamar 1, 3. Jadi si Ardi saya buat sini ya. Kita buat R. Kemudian Budi sini kita buat Bu. Dan Ruli kita buat sini Ru. Oke. Ruli di depan Bima yang menempati kamar nomor 7. Nah, ini pas ya. Ruli di depan kamar Bima nomor 7. Oke, Bima di sini. Oke. Kamar Bima berada di antara kamar Abdi dan kamar kosong. Oh. Kira-kira Abdi mana? Di sini atau di sini ya? Belum tahu ya. Ini dulu ya. Sementara itu di depan kamar Ardi ditempati oleh Dedi. Dedi di sini ya. Oke. Dan di depan kamar Abdi adalah kamar kosong. Kamar Abdi. Berarti ini dong. Ya, solusinya ya. Berarti ini yang kosong nih. Kita buat K aja ya. Nanti si Abdinya di sini gitu, karena kalau Abdi di sini sedangkan depannya kan ada si Budi, berarti di sini kosong. Nah gitu ya. Nah kemudian pertanyaannya, kamar di nomor berapa yang kosong? Udah, yang kosong itu adalah kamar 4 dan kamar nomor 6. Oke, jawaban kita yang E. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke, ini dia. Oke, coba satu soal lagi ya. Ini udah lebih komplit nih. Di sini ada soal 10 perusahaan yang menjadi sponsor kegiatan olahraga negara X diundang menghadiri acara makan malam yang diadakan oleh Istana Kepresidenan. Perusahaan KLMOP akan menerima penghargaan dan perusahaan RSTU akan memberikan sambutan. Oke, kita mungkin kelompokkan saja ya, seperti ini. Misalkan yang menerima penghargaan ya, yang menerima penghargaan ini kita singkatkan dengan kode MP ya. Kemudian yang memberikan sambutan kita kode MS. Oke. Nah, jadi yang memberikan penghargaan itu adalah si K, L, M, N, O, dan P. Kemudian yang memberikan sambutan ada R, S, T, U. Nah, kemudian para perusahaan sponsor ini akan duduk di 3 meja, yaitu meja nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita buat seperti ini. 1, 2, 3. Ini tadi bisa dikelompokkan berdasarkan ini ya, status mereka. Sekarang ini dibedakan dengan tempat duduk mereka makan. Oke, meja 1 terdiri dari perusahaan KORT, KORT. Kemudian meja 2 ada MP dan U. Terus ini M, P, dan U. Sedangkan yang lainnya berada di meja 3. Sisanya adalah L, N, S ya. Oke. Nah, sekarang dari 10 perusahaan ini akan dipilih 4 perusahaan untuk duduk bersama presiden di meja VVIP. Oke, kita buat sini meja VVIP.
Nah, dengan kondisi sebagai berikut ya. Kondisi syaratnya seperti ini. Jadi yang pertama katanya kita buat ini dia ya. Nah, ditetapkan 2 perusahaan yang menerima penghargaan akan dipilih. Berarti 2 dari MP. Oke. Kemudian jika P terpilih ya, kita buat seperti ini, maka T juga harus dipilih. Tapi kalau misalkan dibalik ya, jika T terpilih belum tentu P harus dipilih ya, karena yang namanya implikasi itu tidak membuat dua arah. Oke, jika terdapat perusahaan yang menerima penghargaan dari meja 1 yang terpilih, perusahaan yang menerima penghargaan dari meja 3 tidak terpilih. Oke, berarti yang ketiga ini jika terdapat dari perusahaan yang menerima penghargaan, maka yang meja pertama ya, meja pertama meja 1 saya buat, kemudian maka meja 3 yang menerima penghargaan itu tidak dipilih ya. Oke. Nah, kemudian minimal 1 perusahaan dari meja 1 harus dipilih. Oke, berarti yang keempat kita buat minimal meja 1 ya, dari 1 orang ya, 1 perusahaan dari meja 1. Kita buat seperti ini lah. Ya, mirip pula ya. Oke, yang kelima tidak boleh lebih dari 1 perusahaan dari meja 2. Berarti 1 ya, 0 atau 1 dari meja 2. Nah, gitu ya. Oke. Nah, di soalnya katanya jika perusahaan L dan T terpilih, ya oke, berarti kita buat sini L dan T pasti ya. L dan T. Oke. Komposisi perusahaan yang terpilih untuk duduk meja VIP adalah apa? Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, 2 dari meja menerima penghargaan tadi ya. Oke. Nah, yang ini nih, kalau P terpilih maka T harus terpilih. Tapi kalau misalkan T terpilih belum tentu P harus dipilih ya. Oke. Selanjutnya jika MP1 terpilih, T itu kan yang memberi sambutan ya, berarti enggak pengaruh yang ini ya. Minimal 1 dari 1, oke, udah ada ya. Kemudian tidak boleh lebih daripada 1 dari 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cek ya, jawaban mana sih yang bisa pakai. Oke, kita lihat di sini ya. Tadi ada syarat jika terpilih penerima penghargaan dari meja 1, maka tidak ada yang terpilih dari penerima penghargaan dari meja 3. Sementara di sini ada yang terpilih si L ya. Berarti otomatis tidak ada yang terpilih dong di sini ya, yang menerima penghargaan. Berarti si K dan si O ya, ini tidak bisa dipilih ya. Oke. Nah, sekarang kita coba cek ya di opsinya ya. Si K tadi udah pasti nggak dipilih ya, berarti K yang coret. Oke, kalau LPT, tapi kalau misalkan P dan U itu kan meja 2 ya. Tadi meja 2 nggak boleh 2 orang ya, berarti otomatis ini salah, nggak boleh. LMTU, kalau M dan U nya sama ya, meja 2 juga ya, nggak bisa. LNST masih bisa ya. LSTU dari sisa opsi yang ada ya, di sini tinggal NS dan U ya yang memungkinkan. Coba coret deh yang lainnya. CR-nya kita coret, N dan S ya, M-nya coret, P-nya juga coret ya, NSU yang tahan. Oke, seperti ini ya, tinggal NSU. Nah, kira-kira kalau misalkan LTNS yang terpakai, nah mungkin sih. Kalau LTSU bisa nggak sih jawabannya? SU ya, tadi nggak harus ada sih yang nomor 2 ini kan, bisa aja 0, bisa juga 1 ya, atau tadi katanya bahasanya kan tidak boleh lebih daripada 1, berarti boleh 0 ya. Oke.
Kemudian ada nggak sih kira-kira indikasinya ya? 2 dari meja penerima. Ini mungkin kata kuncinya ya, penerimanya 2. Di sini kan yang menerima masih si L ya, si L. Kalau kita pilih jawabannya SU, SU itu kan di sini akan STU ya, STU itu kan memberi sambutan, berarti nggak boleh, berarti menyalahin yang pertama, berarti otomatis ya, otomatis si U ini tidak boleh. Tapi kalau LNS kita pilih ya, L sudah pasti menerima penghargaan dan si N juga ya, ada 2 kan, ada 2. Oke, berarti jawaban kita adalah LTNS. Dah, jawabannya adalah yang D ya. Tadi yang ini salah ya. Oke, jawaban kita adalah yang D. Oke, gampang ya. Tadi bilang gampang dong, nggak bisa ya. Oke teman-teman. Nah, buat kamu yang ingin gabung di grup belajar, pertemuan pertama ini mungkin agak berat ya, karena kenapa kita pilih soal yang seperti ini, materi yang seperti ini, karena memang berdasarkan analisis kita ya, ini adalah soal yang sering muncul di UTBK. Nah, buat kamu yang mau gabung di grup WhatsApp, kamu boleh masukkan link ini ya. Pilih salah satu aja ya, karena nanti sama aja isinya. Nah, untuk yang kamu punya Telegram, bisa gabung di channel seperti ini atau grup diskusi yang ini. Telegram lebih lengkap. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Dadah.